Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangannya lah hidup dan mati kita. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang kita dalam aktivitas kita sehari-hari, kita berbuat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya tapi Allah menciptakan jin dan manusia lain dan tak bukan beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Maka khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Alhamdulillah, salawat dan taslim tetap tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat-sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat yang utama dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan mengawali aktivitas kita di pagi yang berjalan ini, kita awali aktivitas kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abang, ambil lagi nanti gambar ini, konten lagi. Alhamdulillah, para santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga rahmat Allah selalu tercurah kepada kita. Alhamdulillah, di subuh yang bercerah ini kembali kita mengkaji berkaitan dengan kalam-kalam Allah. Bagaimana sumber kehidupan kita itu bersumber dari Al-Quran. Ya, barang siapa yang berpegang kepada sumber kehidupan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya lewat Al-Quran, insya Allah hidup kita menjadi berkah. Hidup kita tidak susah-susah, hidup kita tidak salah arah karena selalu punya kompas kehidupan. Kompas kehidupan itu yakni Al-Quranul Karim. Maka di dalam Al-Quran selalu banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bersabar. Maka tema kita subuh yang penuh jarah ini yakni Al-Quran menyuruh kita untuk banyak bersabar. Kenapa banyak bersabar? Karena dalam menjalani hidup dan kehidupan ini pasti mendapat halangan dan rintangan yang selalu menyelimuti dalam kehidupan kita. Setiap kita pasti merasakan yang namanya kesulitan. Maka konsep Al-Quran ini ketika siapa yang berpegang kepada Al-Quran, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kajian kita yang berpusat tema dengan Al-Quran menurut kita untuk tetap bersabar, baik dalam kondisi yang lapang maupun yang sempit. Kondisi kita dalam keadaan susah payah apapun, Al-Quran tetap menyuruh kita untuk bersabar. Kemudian dalam kesenangan kita seperti apapun, Al-Quran pun tetap menyuruh kita dalam bersabar. Sehingga jangan berpikir bahwa orang yang senang itu dia tidak resah dan gelisah. Bisa juga. Alhamdulillah, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran kita jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Sehingga kata-kata sabar di dalam Al-Quran itu selalu digandingkan dengan sholat. Paham kan? Kata-kata sabar dalam Al-Quran itu selalu disandingkan.
Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dalam Quran surah Al-Baqarah, jadi Allah sandingkan kalimat as-sabr dan kalimat as-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sama-sama kita mengulangi ayat ini biar bisa memaknai arti daripada ayat Al-Quran ini sehingga kita tidak salah dalam mengarungi kehidupan ini. Ketika kita mendengar ayat kemudian memahami, bisa mentadaburi, maka insya Allah setiap langkah kehidupan kita ketika mendapat halangan dan rintangan dalam perjuangan, apalagi sebagai seorang tulab, seorang mahasiswa, seorang alim, seorang penuntut ilmu, pasti merasakan banyak problem dalam kehidupan ketika menempuh pendidikan. Ini yang pertama, ya. Oke, sama-sama kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dua dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. 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 Wa innaha lakabiratun. 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 Illa 'alal khashiyin. Illa 'alal khashi'in. Illa 'alal khashiyin. Illa 'alal khashi'in. Illa 'alal khashiyin. Illa 'alal khashi'in. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Wa innaha Lakabiratun illa 'alal khashiyin. Alladzina yazunnu. الذين يظنون الذين يظنوا الذين يظنون أنهم كأنهم ملاقو الذين يظنون أنهم ملاقو الذين يظنون أنهم ملاقو الذين يظنون أنهم ملاقو وهي الذين يظنون أنهم ملاقو الذين يظنون أنهم ملاقو
الذين يظنون أنهم ملاقو. 2, 3. الذين يظنون أنهم ملاقو. الذين يظنون أنهم ملاقو. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم 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 الذين يظنون أنهم ملاقو الذين يظنون أنهم ملاقو الذين يظنون أنهم ملاقو الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ربهم وأنهم وأنهم ربهم 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 وأنهم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون إليه راجعون إليه راجعون إليه راجعون إليه راجعون إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ربهم وأنهم إليه راجعون ربهم وأنهم إليه راجعون ربهم وأنهم إليه راجعون ربهم وأنهم ربهم وأنهم إليه راجعون إليه راجعون ربهم وأنهم إليه راجعون ربهم وأنهم إليه راجعون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم.
Shadaqa Rasulul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyahidin. Alhamdulillah, satu ayat, dua ayat dari surah Al-Baqarah ini, ayat 45, 48, 46. 45 sampai 46. Tapi kalau belum dihafal, tolong diputar, bisa diulang-ulang lagi Karena waktu kita nggak bisa ulang-ulang terus, ya kita lanjutkan dengan materinya. Kurang lebih seperti yang tadi disampaikan di awal mukaddimah, perintah dijadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Maka dalam Al-Quran itu Allah sandingkan kata-kata sabar itu dengan sholat. As-sabru was-sholat. Sudah? Jadi Allah gandingkan, Allah sandingkan kedua kalimat itu. Jadi kata Allah, ketika dalam menghadapi segala problematika dalam kehidupan, maksudnya adalah permasalahan atau masalah, maka kata Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Ini sangat penting. Ini dasar fondasi kita bagaimana menghadapi satu musibah. Maka kita jangan banyak-banyak kita berburuk sangka kepada siapapun. Jangan kita lari kepada siapapun, lari kepada Allah. Ketika dapat musibah, ketika dapat musibah, maka tetap kita konsisten istiqomah merujuk kepada yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Tidak perlu lari kemana-mana, lari ke kondisi, lari ke ini banyak ya dari manusia yang kita temui dalam hidup dan kehidupannya ketika menghadapi masalah. Yang pertama, dia lari cari pertolongan kepada selain Allah. Jadi ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, setidaknya kita bermunajat kepada Allah. Karena sebenarnya tata cara ini sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah ketika menghadapi masalah dalam perjuangannya memperjuangkan Islam, dalam berdakwah kepada kaumnya, kepada umatnya, ketika punya masalah itu tidak lari ke siapa-siapa. Baginda Rasulullah SAW selalu mendekatkan diri kepada Allah, mundur sholat hajat 2 rakaat untuk bermunajat kepada Allah. Kita punya masalah, baik itu mau berat ataupun ringan, tetap kita merujuk kembali kepada Allah. Jadi ketika punya masalah, itu ambil air wudhu, sudah setelah sholat, mohon kepada Allah. Sudah, biar kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti Allah yang menyelesaikan. Setelah itu nanti kita langkah-langkah berikutnya untuk sebagai wasilah untuk mempermudahkan urusan kita. Ya, yang penting kita pasrah dulu kepada Allah. Kita tawakal dulu kepada Allah. Insya Allah segala problem kita akan diselesaikan. Dikata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika punya masalah maka sabar dan sholat. Ketika punya masalah dalam pendidikan, kuliah dan sebagainya, sabar kemudian sholat. Minta petunjuk kepada Allah. Jangan minta kepada siapa-siapa. Nanti minta curhat kepada Allah dulu. Setelah itu baru nanti curhat kepada ya. Intinya kita lari kepada Allah dulu. Jadi ketika kita punya masalah maka minta kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Kemudian karena sholat itu sungguh berat, kata Allah. Sholat itu sungguh berat. Kemudian Allah sampaikan hanya bagi orang-orang yang besar, orang yang sudah punya landasan hidup, sudah berlandaskan kesabaran, insya Allah segala apa yang dihadapi itu dengan kesabaran dan tidak meminta kepada Allah untuk minta solusi. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, artinya ketika dalam kesabaran dia pasti khusyuk dalam melakukan segala hal. Mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepada Rabbnya. Inilah tingkat keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tingkat keimanan kita sudah kokoh, insya Allah
segala permasalahan kita kembalikan kepada Allah, karena kita berkeyakinan bahwa segala yang kita hadapi hanya bertawakal kepada Allah, pasrah diri kepada Allah. Jadi tawakal itu pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Tadi lagi kan Allah sudah sandingkan. Sudah sabar dan salat. Dan Allah sampaikan, "Innallaha ma'as-sabirin." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sudah? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikanlah sabar dan salat. Sudah? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang kalau sabar itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Jadi orang yang sabar itu insya Allah selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari konteks ayat ini insya Allah ada beberapa contoh yang diajarkan langsung oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah perjuangan memperjuangkan Islam. Sehingga baginda Rasulullah SAW berlandaskan kesabaran dan sholat, inilah bisa menaklukkan perjuangan Islam dan dimenangkan oleh kaum muslimin dipimpin oleh baginda Nabi SAW, tidak berlandaskan hal-hal lain kecuali sabar dan sholat. Sehingga digambarkan dalam perjuangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah SAW sudah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sabar dan sholat. Sehingga disampaikan bahwa dalam menghadapi masalah telah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Huzaifah ibnu Yaman, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengungkapkan, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menghadapi perkara yang hebat, sekelas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhnya untuk bersabar, kemudian apalagi dengan kita yang tidak tahu Rasulullah ini sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini dijamin apa? Dijamin mau lewat di depan surga saja tidak ada keterangan yang jelas. Sudah. Sementara kita anggap hidup ini biasa-biasa saja. Kita anggap hidup ini hanya sesaat kembali ke hadapan Allah dengan bekal yang sangat memuaskan. Ternyata tidak demikian. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda yang disampaikan oleh Huzaifah ibnu Yaman, beliau mengungkapkan, jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menghadapi perkara yang hebat, maka beliau menjadikan sholat sebagai penolong. Maksudnya adalah beliau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara sholat. Itu sudah sampaikan. Segala perkara dalam bentuk apapun kita selesaikan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat caranya apa? Caranya lewat pintu sholat. Kalau orang kalau tidak sholat itu dia banyak masalah. Sudah? Orang kalau tidak sholat banyak masalah. Sehingga lewat taklim ini diingatkan para santri, penuntut ilmu, ingat hidup kita ini bergelimang dosa dan banyak masalah. Jadi kalau kita punya masalah itu jangan telepon orang tua terus menangis. Itu bukan menjadi satu solusi. Sudah? Tapi menangislah kepada Allah lewat sholat duhamu, lewat sholat tahajudmu, lewat sholat fardumu, lewat puasa sunnahmu, lewat amalan-amalan solehmu, lewat bacaan Al-Quranmu.
bertakarub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara-cara seperti itu. Bukan telepon mama bapak, telepon sayang-sayang lah, menangis ke dorang. Kadang-kadang seperti itu. Punya masalah, ayang beb lagi dapat masalah begini, datang dulu. Nah, itu salah sebenarnya. Telepon Allah langsung. Nomor teleponnya tahu? Sudah? Nomor teleponnya tahu nggak? Tahu nomor teleponnya Allah tidak? Tahu nggak sayang? Berapa? Berapa 00 berapa? Ayo. 4. Sudah? 4 3 2. Langsung kontak langsung itu. Sudah? 4 3 2. Itu. Udah tahu kan? Apa itu? Sholat 5 waktu. Sudah. Tak bisa dibalikin. 2 3 4 4. Subuh 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar terus isya. Berarti 4 yang berapa kali? 4 3 kali. 2 3 4 Catat sudah. Habis itu ambil nomor HP, nomor telepon, ambil dan Ustaz telepon, cari. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk senantiasa untuk melakukan ibadah sholat. Disitulah hubungan kita dengan Allah itu lebih dekat. Jadi orang kalau sholat itu hubungannya dengan Allah lebih dekat, lebih mesra ketika kita melakukan sholat itu. Mau apa dengan Allah itu kita curahkan pada waktu sholat. Jadi kalau orang kalau tidak sholat itu dia hidupnya tidak sempurna itu. Hidupnya tidak sempurna. Jadi dia jalan-jalan, saya orang bilang itu manusia jalan tapi jasadnya di mana, rohnya di mana. Sudah? Nanti rohnya jalan ke kiri, jasadnya jalan ke kanan. Ya, nanti ngomong-ngomong sendiri, bicara sendiri, orang bilang itu dia gila. Baik kalau orang gila ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keimanan. Kalau kita yang waras-waras ini, yang sehat-sehat ini, kemudian tidak sholat, berarti ada apa dengan jasad kita dengan roh kita. Maka dekatlah dengan Allah dan menajat kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa sabar dan sholatlah yang melihat petunjuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali radhiyallahu anhu sudah itu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang paling dekat dengan Rasulullah itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Ali dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan putri kesayangan baginda Rasulullah SAW itu Fatimah Al-Zahra. Sudah? Fatimah. Kata Ali radhiyallahu anhu juga mengabarkan pada malam perang Badar, orang-orang di pasukan-pasukan Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah yang berjuang bersama Rasulullah SAW itu mereka tertidur semuanya. Sudah? Baginda Rasulullah SAW lalu di tengah malam itu dia bertahajud, sholat, bermunajat kepada Allah untuk minta dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat perang Badar itu dimenangkan oleh pasukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW malam itu dia tidak tidur lagi. Baginda Rasulullah malam itu dia bangun bertahajud, sholat. Itu sebenarnya baginda Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada para pasukan perang Badar, para sahabat-sahabat yang ikut berjuang dengan Rasulullah SAW untuk memenangkan perang Badar. Baginda bangun sholat itu untuk menunjukkan
menunjukkan bahwa seperti inilah fokus penyelesaian. Tidak ada perang yang sehebat perang Badar yang dipimpin oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada malam itu Rasulullah SAW bangun untuk tahajud. Ketika sahabat-sahabat dia inilah baginda Rasulullah SAW memohon pertolongan kepada Allah. Kita pun minta pertolongan kepada siapa-siapa yang membawa pimpinan atau kepada pasukan saat itu adalah baginda Nabi SAW dan pasukan baginda Rasulullah SAW tolong kepada masjid. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menangkan, diberikan kemenangan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya di perang Badar. Sehingga kalau kita sedang menghadapi masalah yang sulit dipecahkan, sebaiknya kita studi yang sulit. Kadang-kadang datang orang dari kampung dengan Mina, Baba merantau itu jangan lupa dua hal. Yang pertama India dan yang kedua itu Sibuk. Jangan lupa tong titip pemimpin kali ini tetap sudah semua uang miliar-miliar, uang juta-juta amin. Hanya tetap titip Nina Baba merantau sudah. Diingat dua hal ini. Jangan lepas daripada sholat dan jangan lupa baca Al-Quran. Kenapa kita diingatkan seperti itu? Karena kunci kesuksesan kita itu hanya berpatokan kepada kompas yang tadi itu Al-Quran yang kita bacakan tadi. Yang Allah selalu gandengkan, menginformasikan bahwa kata sabar itu selalu digandengkan dengan sholat. Ingat dua perkara itu supaya kalian hidup tidak susah. Sudah membahasa bodoh-bodoh di kampung seperti itu. Kira-kira bapak punya bahasa seperti itu. Tapi bahasa itu bukan bahasa main-main. Bahasa disampaikan dengan kalimat yang sederhana, sudah. Tetapi itu bersumber daripada Al-Quran. Maka Allah tadi bilang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, wasta'inu bis sabari was salat. Jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong. Seperti itu. Dimohonlah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan salat. Jika orang sudah meletakkan dasar itu di dalam hatinya, insya Allah dia merantau kemana-mana, tetap bahagia, happy selalu. Biar jauh dari keluarga dengan mama bapak, tetapi di dalam ruku sujudnya selalu berdoa kepada Allah sehingga Allah itu mendekatkan hati. Ibu bapaknya di kampung yang jauh, anaknya yang merantau di negeri orang menuntut ilmu, tapi Allah selalu dekatkan hati mereka jadi satu. Jadi tidak pernah rasa resah, gelisah dan sebagainya, tidak. Karena setiap malam dia bangun doa, ya Allah sehatkan ibu bapak, tolong rezekinya. Mama bapak di kampung sana berdoa juga, ya Allah anak saya dirantau orang menuntut ilmu, sehat-sehatkan ya Allah. Bikin dia punya urusan mudah ya Allah, urusan di kampus mudah ya Allah. Tenangkan pikirannya, hatinya, masya Allah. Mama bapak di kampung doa seperti itu, kita pun doa seperti itu, masya Allah. Satukan doa kita, jadi hati kita selalu erat, hati kita selalu bersahabat. Jadi kita sudah, jadi walaupun di sini kita, tapi rasa hati itu selalu dekat dengan orang tua. Karena Allah selalu satukan hati kita lewat doa, lewat ibadah kita, lewat sholat kita, lewat pengajian kita, lewat majelis kita. Seperti itu. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah yang sulit apapun, dipecahkan sebaiknya kita sholat. Setelah itu berdoalah, memohon pertolongan kepada Allah. Sebab doa adalah senjata orang mukmin. Doa adalah senjata bagi orang mukmin. Jadi orang-orang muslim kita ini punya senjata yang ampuh, itu bukan polisi yang bawa senjata, tentara yang bawa senjata, kalau pedang yang putus sekali lampu bebas putus, tidak. Doa yang paling mustajab, senjata yang paling ampuh itu adalah doa. Tahan. Senjata yang paling ampuh itu adalah
doa. Sehingga barang siapa yang tidak sholat, sudah, karena kata lain daripada doa, sudah, sholat itu adalah doa. Karena setiap yang kita bacakan di dalam sholat itu adalah doa. Kalau orang tidak sholat, tidak ada doa sama sekali dalam hidup dan kehidupannya. Doa itu ibaratkan sebagai senjata yang sangat ampuh. Doa adalah senjata yang sangat ampuh bagi orang-orang mukmin dan tiang agama. Artinya kalau kita sudah berdoa, otomatis kita sudah sholat. Jadi kita sudah sholat, berarti sholat itu di dalam hadis Rasulullah SAW sudah itu sebagai tiang agama. Ad-doa silahul mukmin wa imaduddin. Doa itu senjata orang mukmin dan sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau kita tidak sholat, sudah. Yang namanya tiang, kalau sudah patah, berarti rumah ini kalau tidak punya tiang nanti roboh patah. Maka sholat itu sebagai fondasi. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka ia mendirikan agama. Barang siapa yang tidak sholat, maka ia merobohkan, meruntuhkan agamanya. Jadi kalau rumah ini berdiri kokoh karena ada fondasi, ada tiangnya. Begitupun sebaliknya, rumah ini ketika roboh maka tidak dibangun berdasarkan berlandaskan dasar fondasi yang kuat, tiangnya tidak kuat. Maka orang yang tidak sholat itu dia sendiri yang merusak agamanya, dan merusak dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidur ngorok-ngorok tidak sholat, jadi tolong khawatirkan bisa-bisa diri kita ini roboh. Robohnya bukan kita jalan kemudian angin datang terus itu terjatuh, tidak. Akhlak karakter kita sudah, iman kita mudah diperjualkan oleh orang lain. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang itu ngorok-ngorok itu berarti itu dia goyang, imannya goyang. Di jalan tapi tidak ada arah. Kompasnya tadi itu baterainya loaded, maka cepat dicas. Casnya lewat apa? Lewat wudhu. Setelah itu sholat banyak-banyak kepada Allah. Ketika kita khawatir akan ditimpa suatu segala atau musibah bala, maka berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segalanya lari kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kesulitan itu akan dapat kita atasi. Apapun bentuknya, pasti Allah mendatangkan kemudahan untuk kita. Begitupun jika terjadi musibah, minta kebaikan juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik musibah itu melanda diri kita, pribadi, keluarga kita, hatta bencana alam sekalipun, tetap kita bersabar. Sudah, karena ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan kepada kita, maka harus kita imani. Sudah, ada salah satu rukun iman itu yang keenamnya adalah percaya kepada qada dan qadar. Kadar baik dan kadar buruk itu semuanya dari Allah. Jangan karena Allah kasih sehat-sehat terus, alhamdulillah saya sehat terus. Ketika Allah kasih sakit, wah Allah ini kasih minta sakit terus deh. Nah, tapi kita tidak mau menerima. Masa mau menerima yang baik-baik saja, yang jalan-jalannya tidak. Karena kata Allah baik dan buruknya itu semua dari itu. Maka berdoalah, istighfarlah, berkeyakinan bahwa baik atau buruk itu ada hikmah di balik itu. Menurut kita itu baik, tapi menurut Allah tidak baik. Sudah, menurut kita tidak baik, tapi menurut Allah itu baik bagi kita. Nah, maka tetap kita bersyukur kepada Allah. Bisa kita selalu bersyukur. Aplikasi syukur itu apa? Kembali lagi kepada sholat. Alhamdulillah. Makan kenyang, alhamdulillah. Jalan-jalan orang kasih alhamdulillah. Sudah tidur bangun dapat rezeki berkah berlimpah, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah saja, tapi wujudkan lewat alhamdulillah itu lewat sholat. Jadi bukan hanya lisannya. Kalau kita sudah sholat, berarti itu wujud nyata daripada rasa syukur kita kepada Allah. Nah, kita mulai Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah.
Assalamualaikum. Itu adalah wujud yang nyata kita tunjukkan sudah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, baik susah maupun senang, kita selesaikan dengan perkara salat insya Allah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, maka kata Allah akan bertambahkan lagi nikmat-nikmat itu. Maka tadi kadar baik buruknya itu bersyukur saja, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah sampaikan lagi, la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila dia ingkar kufur kepada nikmatku yang tadi, Allah kasih sehat dia alhamdulillah, Allah kasih sakit dia semau. Sudah, Allah kasih kaya alhamdulillah, Allah kasih rugi dia tidak mau. Ini kata Allah, tunggulah azabku amat pedih. Allah kasih sehat itu tidak salah. Sudah, kata Allah maunya apa? Nanti Allah kasih sakit baru Allah jangan kasih sakit lagi dia kasih salah. Itu orang-orang seperti itu tidak namanya kufur nikmat. Padahal kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sudah banyak ku berikan, maka yang mana lagi? Sampai Allah ulang-ulang berapa kali? Berapa? Berapa kali Allah sebutkan itu? Fabi ayyi ala'i dalam surah Al-Rahman. Nah, PR, tulis catat, ingat ayat itu baik-baik. Sudah? Sebentar dikasih. Kalau Allah ulang ayat-ayat ini sebanyak sekian kali. Intinya di atas 20 kali Allah ulang-ulang ayat itu. Sudah, saya tidak mau sampaikan. Coba kalian buka surah Rahman cari. Bagi ini ada ilmu cuma tukadziban sampai selesai berapa Allah ulang-ulang ayat itu. Kalau orang-orang yang tidak mengerti Allah tidak waras atau bilang satu kali saja atau mengerti itu, tapi bilang sampai 21-23 kali nggak masuk apa? Cari di sini. Allah punya ayat-ayat sampai banyak-banyak seperti ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ulang-aling sampai Al-Quran itu sudah dalam surah Ar-Rahman itu berapa kali? Jadi ayat yang banyak diulang oleh Allah Subhanahu di surah Ar-Rahman ini. Bagi ayat Allah, rabbikuma tukadziban. Kira-kira ada apa Allah menginformasikan kepada kata orang seperti ini? Nikmat yang engkau dustakan? Masya Allah. Maka nanti coba dibuat narasi seperti itu. Allah bikin ayat ini sampai 21 kali, 23 kali, nanti dia di sini. Maksudnya apa ini? Semua yang Allah ciptakan di alam jagat raya ini semuanya Allah kasih gratis untuk manusia ini. Kalau mau oksigen, hirup sampai kau puas, sampai kau pusing, jadi orang minta bayar. Kalau mau lihat alam yang bebas luas ini, sudah Allah boleh buka mata lebar-lebar sampai bikin mata telur lagi. Allah tidak minta kok. Tapi hari ini kamu mau cari kamera yang berapa puluh megapiksel itu dengan tipis. Sudah. Sementara Allah bilang, ini kamera yang saya udah berikan kepada kalian. Apa yang kalian mau mengatakan? Mata ini kalau mau lihat sejauh mana itu, sudah berapa ribu megapiksel yang Allah titipkan untuk kita punya mata ini. Orang bikin kamera HP yang besar-besar itu di studio, sudah itu ngambil ilmunya dari mana? Haji tentang kita punya mata ini juga mereka buat kamera. Kalian mau balik oksigen untuk bernapas, yang mulai gas itu 3 liter itu berapa ribu? 23.000. Udah beli gas 23.000. Setiap hari kalian hirup harus dibeli lagi. Nah, saya kira seperti itu. Sudah? Jangankan harga 30.000 satu kali tarikan lepas. Sudah? Alatnya sudah satu kali tarik itu 0,00% rupiah. Terus kali berapa ribu kali kalian narik napas keluar sampai 1 kali 24 jam, 1 hari, besok lagi, kali umur kalian saat ini udah berapa tahun? Supaya bayar itu kepada Allah. Kata Allah bilang, bet sudah minta bayar tadi itu. Belum lagi, telinga. Sudah, coba tutup telinga terus kalian jalan.
Pusing 7 keliling, bukan 7 keliling, 700 keliling. Sudah. Tapi Allah tegur kita, masa kita manusia ini kalau tidak. Makanya Allah bilang, hidup kalau jauh dengan Al-Quran, maka sudah tidak ada lagi kompas kehidupan. Coba tutup hidup. Hah? Paling tinggi itu 2 detik, 3 detik kau sudah mata putih keluar, mata hitam sudah balik. Tidak percaya, coba tutup saja. Gak usah 1 menit, sudah 20 detik saja. Tahan napas saja, coba. Tahan napas, saya rasa sendiri. Kalau tak mau sudah, kalau mau hidup di alam jagat raya ini banyak bersyukur buat sudah. Jadi Imam bakal kirim mau ada oksigen pasal itu. Ada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau kalian tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini lagi, maka cari alam lain untuk kalian hidup. Kamu mau tinggal di mana? Mau tinggal di planet? Planet ada 7 sana. Sudah? Kata Allah, cari lagi planet Mars sana. Kau belum sampai di atas lain kau sudah bakar. Belum sampai di Mars, Pluto di atas sudah binatang-binatang buas yang hidup di alam di atas itu masih sangat. Makanya kalau mau hidup di alam jagat rayanya Allah, planet bumi ini, ada semua planet yang Allah ciptakan yang hanya satu yang bisa dihuni oleh manusia. Itu planet bumi. Planet bumi yang hari ini ketika ada di sini. Terus kita hidup di mana? Di bumi ya. Nah, kita tak hidup di Merkurius. Jadi di Merkurius balik ke Aquarius supaya kau hidup di dalam. Ya. Jadi Allah ulang-ulang ayat itu, cuma kalian tadabbur sendiri aja. Kenapa Allah ulang-ulang ayat itu sebanyak? Oke, pokoknya Ustaz minta kalian punya argumentasi berkaitan dengan ayat tadi. Wabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Baca-baca saja literaturnya dalam Al-Qur'an. Kenapa Allah ulang-ulang ayat ini? Setidaknya apa yang saya sampaikan kalian bisa lihat. Bisa kan? Jadi kalau Allah tahan kita punya kaki. Ya? Allah bilang sudah, jangan kau punya kaki atas. Jadi kita berjalan di mana? Allah bilang kasih dia kepala kosong saja. Apa bergulu-gulu bisa habis kalau bola satu. Kepala berpias. Kira-kira seperti itu ya. Jadi skenario seperti itu ya kita banyak berpikir yang bila Allah menciptakan segala isi jagat raya ini tujuannya untuk kita, maka jangan kita kufur. Nah Allah ancam kita tadi, jikalau kita kufur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan lagi azab kita. Alhamdulillah, sekian dulu pengajian kita di subuh memberkati ini. Semoga setelah pengajian ya sholat Jumat ya jaga sholat Jumat seperti ini. Ya, Ustaz merasakan banyak kekurangan kita yang harus kita lakukan. Jika kalian ngaji sholat zikir al-masurah, sholat Jumat, sholat tahajud, insya Allah murahkan rezeki kita. Ketika Ustaz keluar itu bukan tujuan untuk jalan dan senang kita, tujuan itu untuk mencari hal-hal yang kiranya bisa bermanfaat untuk kita semua di sini. Jadi ketika Ustaz keluar itu jaga rumah bersih, pengajian, sholat. Karena banyak kita ini sedikit waktu sedikit. Tidak tahu sebentar lagi ya waktu sholat. Tidak tahu sudah mengarah. Kita harus berpanjang siang dan sore. Jadi manfaatkan sisa waktu ini. Waktu ini sekarang ya, kita ada pembahasan itu tadi Ustaz membahas tentang dari hidup dua waktu. Kita jangan berleha-leha, jangan duduk berpangku tangan. Jangan azan asar sudah, semaghrib sudah. Nah, ada apa di waktu ini? Jadi kita bahas lagi tentang memanfaatkan waktu yang semaksimal mungkin. Alhamdulillah, sekian kita bacakan Al-Fatihah. Kita khususkan para santriwati yang ada di Yayasan Murang Diwul, Pondok Murang Diwul. Mudah-mudahan teman-teman kita di Bekasi, di Solo, kemudian di Bekasi, di sini, kita yang akhwat, semoga semua dari Allah Ta'ala, Allah curahkan hati kita selalu ingat kepada Allah, hati kita selalu senantiasa mengajar ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
segala hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badan kita, Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya. Ibu bapak kita yang ada di kampung sana, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan jasmani rohani. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala murah rezeki kita semuanya. Semoga menjadi anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan kedua. Fatihah kepada Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم إن الدعاء والبهاء بهاءك والجمال جمالك وقوة قواتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان مفقرا فيسره، وإن كان بعيدا فاتقيه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره. اللهم إن الدعاء البهاء والبهاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين رب العالمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين. Apakah sudah waktu duha, itu sholat duha atau masih ada wudhu sholat duha setelah kita bintang. Alhamdulillah.